Oke, saya sudah share ke Aisyah linknya. Nanti kalau mau download bisa dilakukan masing-masing. Cuman saran saya karena ukuran filenya cukup besar, jadi mungkin diatur saja setelah download lalu di transfer file melalui flash disk. Ada juga langkah-langkah instalasi aplikasinya yang sudah saya share juga melalui Aisyah. Silakan di-share ke teman-teman yang lain. Ya, jadi ukuran file itu 1,8 giga kira-kira. Jadi lumayan besar kalau kalian download dari rumah masing-masing. Jadi kalau emang mau download atau copy langsung di kampus juga bisa, gitu ya. Baik, ini belum bisa share screen, Aisyah atau adminnya siapa? Ya, sudah. Ya, hari ini penjelasan tentang model pengembangan yang akan digunakan. Ya, kemarin waktu mata kuliah PAK kan saya sudah, kalian pakai model pengembangan nggak sih waktu masuk ke PAK? Pakai nggak? Oke, Kak. Pakai apa? Bebas ya? Apa Monday? Yang pas Anikom kemarin kan, Pak, Iya betul, 4D, Pak. 4D baik ya. Saya coba jelaskan karena yang mata kuliah ini menggunakan 4D. Nah ini dari berbagai macam model pengembangan yang ada yang biasa digunakan di Penmat ya, khususnya Penmat WJ ini ada 4D, lalu ada juga Azure gitu ya, ada ADI ya, ada Block and Goal. Jadi 4D itu yang ini, Define, Design, Develop, Disseminate ya. Lalu Azure ini ada 6 tahapan ya, dari Analyze, Learn, sampai ke Evaluate and Receive ya. Lalu ada ADI model ya, dari Analyze sampai Evaluate, dan ada Block and Goal ya, dari Research and Information Collecting sampai Dissemination ya. Ini semua biasa digunakan di S1 Penmat UNJ gitu ya. Jadi kalau kalian baca tugas akhir kakak kelas kalian, ya, di antaranya kan menggunakan 4 model ini. Sebetulnya masih banyak model yang lain ya. Dari Leon, lalu model Dick and Carry, lalu ada Word website based WBID, ya, website based instructional design ya, dan sebagainya. Jadi semua model bisa digunakan selama memang cocok dengan apa yang kalian kembangkan, gitu ya. Ini contoh publikasi yang nanti salah satu jadi luaran dari program mata kuliah ini adalah artikel di jurnal gitu ya. Jadi ada tentang pengembangan media belajar website ya, dengan 4D di sini contoh publikasinya. Memang spesifik langsung menggunakan atau mencantumkan 4D di judulnya gitu ya. Lalu ada lagi pengembangan untuk mata pelajaran yang lain selain matematika. Jadi artinya ini saya menunjukkan memang pengembangan digunakan, model pengembangannya digunakan untuk semua bidang gitu ya. Jadi bisa digunakan untuk mapel di komputer ya, di IPA, lalu di bahasa dan sebagainya gitu ya. Jadi tidak spesifik satu model pengembangan digunakan untuk pendidikan matematik gitu ya. Salah satu yang mungkin akan menjadi salah satu rujukan kalian nanti dalam menyelesaikan laporan dan artikel gitu ya. Jadi kalau misalkan contohnya mengambil untuk model pengembangan teori tentang 4D, tidak harus kalian mengambil teori 4D di artikel tentang pengembangan model matematik ya, tapi bisa dengan ini contohnya sebagai pengembangan media belajar berbasis pada materi bagian dasar desain grafis menggunakan model pengembangan 4D. Ini bisa diambil tapi bagian yang model pengembangan 4D-nya dan berbasis website-nya gitu ya. Jadi memang salah satu
bentuk alat peraga yang bisa dikembangkan adalah berbasis website, ya. Lalu salah satu model yang bisa digunakan untuk mengembangkan website adalah 4T. Jadi ada 2 poin yang harus diambil dari publikasi yang pertama ini yang sebelah kiri, yang ada link jurnalnya gitu ya. Jadi ini sebagai salah satu contoh yang bisa diambil sebagai citasi dalam penulisan artikel nanti. Nah, berikutnya 4T ya. Jadi ada tahap define yang pertama, kalian sudah kemarin mempelajari dengan sendiri ya di Anikom gitu. 4T, apa sih 4T dan sebagainya. Saya yakin sudah lebih ya, lebih paham nantinya. Jadi ini tujuannya untuk menetapkan dan mendefinisikan sastra pembelajaran. Nah, ini yang perlu dilakukan hal pertama kali. Di sini ada 5 tahap yang dilakukan, 5 hal yang dilakukan gitu ya. Pertama, kalian menganalisis tentang ada masalah apa di situ dan memperkirakan alternatif solusinya, gitu ya. Jadi untuk tahu suatu ada masalah ya di bagian ini front end analysis, ya. Jadi di sini kalian menganalisis gambaran faktanya, ada fakta apa di lapangan, kesenjangan apa, dan kira-kira masalahnya bisa diselesaikan dengan seperti apa bahan ajarnya. Nah, jadi ini secara keseluruhan setelah kalian mendapatkan hasil dari analisis, maka berikutnya adalah analisis calon peserta didiknya. Jadi karakteristik siswanya gitu ya. Anak SD seperti apa, gaya belajarnya, itu dianalisis juga. Ya, jadi bayangkan sebegitu dalamnya di bagian define ini sampai mempelajari karakter peserta didiknya. Ini agak detail ya di define ini di 4D karena memang kalau kalian lihat kesannya mudah atau sederhana. Oh, 4D hanya 4 tahapannya. Ternyata pasti breakdown itu di D pertama ada 5 subnya. Itu cukup banyak gitu ya. Jadi kalian juga harus mengenali siswanya, usia siswa, gaya belajar siswa seperti apa gitu ya. Lalu bahkan kalau dimungkinkan keadaan psikologis siswanya, apakah dia belajar gangguan dan sebagainya gitu ya. Jadi ini yang harus diperhatikan dalam mengembangkan data define. Setelah 2 langkah itu, lalu ada langkah berikutnya, menganalisis konsep gitu ya. Jadi identifikasi tentang SK-nya, KIKD. Kan kalau dulu KIKD gitu ya, lalu sumber belajar yang digunakan apa saja gitu ya. Ini ada KIKD, kalau sekarang namanya, kalau di Kurmar itu CP, kalau capaian belajar kalau saya nggak salah ingat ya. CP-nya apa ya, maunya siswa mencapai apa. Ya, jadi harus dilihat capaiannya, dianalisis. Untuk ini, materi ini capaiannya apa? Kira-kira langkah seperti apa untuk mendapatkan itu, gitu ya. Lalu berikutnya, setelah kalian memperoleh gambaran lapangan untuk masalah seperti apa, kira solusi penyelesaian seperti apa, gitu ya. Kalian juga dapat mendapatkan karakteristik pembelajarnya dan dapat materi apa yang memang ada masalah di kesulitan di dalam pembelajaran. Lalu menganalisis tugas-tugasnya. Terapan apa yang bisa diberikan dalam materi itu dan dituangkan dalam tugas yang akan diberikan. Ya, lihat apakah tugas yang diberikan itu merujuk atau mengacu pada kompetensi yang akan diperoleh siswanya. Gitu. Dan yang terakhir di tahapan define adalah merumuskan tujuannya. Jadi rangkuman dari semuanya yang 4 ini, oh ternyata tujuan belajar ini adalah seperti ini. Gitu. Untuk tahap materi yang tentu yang sudah kalian terima. Misalkan Adita atau Anita kelompok berapa? Anita kelompok berapa Anita? Saya Kelompok 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 5, berapa? Kak. Kalau Saya kelompok Adita? dua Saya ya. keempat ya. Oke. Dih, gimana sih Dit? Saya lupa, Saya Pak. lupa. Kalau Adita apa materinya? Saya spell Devi, Pak. SPLTV. Kalau Anita?
bangun ruang sisi datar. Oke, baik. Berarti saat sudah mendapatkan, kan karena berbeda tahapannya ya. Sebenarnya kan yang benar itu saat kalian ke lapangan, kalian belum punya materinya, belum punya eh, materi yang sudah kalian pegang, SPLDV enggak. Jadi ke sekolah tuh kalian ngobrol dulu sama gurunya, ada masalah apa sih Bu? Kira-kira begitu ya. Lalu setelah guru cerita ada masalah apa, lalu kalian buat kayak semacam angket atau instrumen untuk mencari menggali masalahnya apa sebenarnya di siswa. Siswa disuruh minta ngisi angket, materi apa yang paling sulit dan sebagainya, gitu kira-kira ya. Nanti di situ akan kelihatan, oh ternyata materi yang sulit itu ini, sesuai dengan, di cross check dengan guru, sesuai dengan apa yang guru sampaikan, ternyata materi sulit ada di SPLDV misalkan. Guru bilang, apa namanya, oh ternyata materi sulit SPLDV yang pertama. Itu jadi sinkronis antara siswa dan guru secara tidak langsung gitu ya. Itu bisa dilakukan dengan menguji instrumennya. Cuma sekarang kan sudah tentukan materinya kan, materinya SPLDV untuk Anita, lalu bangun ruang untuk yang Anita misalkan. Berarti langkah berikutnya adalah sekarang pertama cari referensi dulu, referensi artikel jurnal tentang materi yang sulit ya, di matematika sulit, apakah tentang SPLDV dan bangun ruang sisi datar tadi. Nah, nanti kalian silakan ke sekolah atau diskusi dengan kenalan guru dan sebagainya. Apakah siswa yang mereka ajar sesuai dengan kesulitan yang ini? Di cross check melalui itu. Jadi ada hasil riset tempat lain. Hasil tempat lain begini, benar nggak sih di sekolah Bapak Ibu kesulitan belajar siswa di bagian yang ini kira-kira gitu. Setelah itu cocok, nah kalian bisa minta izin observasi ke sekolah, gitu ya. Nanti analisis statistiknya, bisa bikin instrumen sebagainya, kira-kira sebagainya siswa guru media apa dan sebagainya, sehingga nanti kan kebentuk atau mendapatkan informasi tentang learning analisisnya. Nah kalau yang nomor 3 itu tentang bedah kurikulumnya, ya sebenarnya apa namanya, materi SPLDV untuk SMP misalkan sampai mana sih yang diingin capai kompetensinya gitu ya. Apakah yang di buku-buku selama ini terlalu tinggi atau bahkan kurang gitu ya. Nah setelah itu nanti turun lagi ke tugasnya, soal-soal yang diberikan, tahap pembelajarannya gimana selama ini yang diberikan oleh guru gitu ya. Misalkan guru pegangan satu buku, lihat bukunya kira-kira apakah soalnya kurang hot tes gitu ya, atau terlalu hot gitu sehingga siswa nggak mencapai apa yang diharapkan gitu ya. Nah terus terakhir ya sesuai dengan kurikulum yang diberlaku ya, tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajaran itu kalau di TP itu ada namanya TIU, tujuan institusional umum, TIK, tujuan institusional khususnya. Yang khusus ini, yang cakup pembelajaran itu, biasanya ada minimalnya. Siswa dapat menyelesaikan permasalahan SPLDV dengan masalah sehari-hari, misalkan gitu ya, dengan nilai, dengan skor benar minimal sekian. Nah, yaitu yang minimal sekian itu adalah mencari titik tolak kalau dia harus mencapai nilai tersebut atau KKM kalau bahasa pembelajarannya gitu ya. Jadi di diperkirakan kalian mau apa di tahap define dengan materi yang diberikan oleh Flavia kemarin gitu ya. Sudah kebayang kira-kira mau ngapain? Bapak mau nanya, Silakan Septi. berarti yang tadi kita harus ke sekolah itu buat observasi ya Pak, ke gurunya maupun ke siswanya perihal hal apa yang Iya, betul. materinya. Betul. Nah, sebelum kalian ke sekolah observasi, kalian juga sudah punya pegangan. Karena materi kalian kan sudah ada. Kan kalau Septi materinya apa? Persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus, Pak. Kalau Septi materinya apa Septi? Persamaan garis lurus, Pak. Nah, itu berarti sudah punya pegangan artikel-artikel tentang PGL gitu ya. Dan nanti Septi ngobrol dengan guru, ini sesuai dengan kami cari tentang PGL ini banyak kesulitan dan sebagainya. Apakah di sini
begitu adanya gitu. Kalau emang ternyata sama, digali lagi. Kira-kira kendalanya apa sih? Bagian apa yang paling sulit? Oh, ternyata menentukan gradiennya sulit gitu ya. Nah, itu nanti kalian gali lagi untuk pengembangan medianya. Untuk yang bagian pengenalan atau pemahaman tentang gradien tuh dikasih animasi dan sebagainya sehingga menjadi lebih tepat, lebih masuk ke anaknya gitu. Nah, kalau kalian ke sekolah itu biasanya membutuhkan surat ya. Nah, kalian urus saja surat observasi. Bisa kok diurus tangan dekan ya nanti kalian ke sekolah bawa surat itu. Tapi sebelumnya biasanya hubungi dulu gurunya, nanti ngobrol. Kalau sekali perlu surat, ya nanti buat surat dan sampaikan ke sekolah sambil siap dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kalian sampaikan ke guru di saat itu gitu ya. Tapi sekiranya nggak perlu surat, udah kesini aja ngobrol, ya udah nggak apa-apa gitu ya. Jadi fleksibel aja ya. Itu ya, Sep. Iya, baik, Pak. Ada lagi pertanyaan Saya untuk mau tahap nanya, Pak. define? Silakan, Frega. Kan kalau ke sekolah itu diharuskan atau gimana, Pak? Ya, untuk mendalami ini sebisa mungkin, bukan ke sekolah sih, lebih tepatnya langsung wawancara ke praktisinya. Kan kebetulan materi saya tuh anak SD yang masih bocah banget gitu ya, Pak, tentang penjumlahan pengurangan bilangan bulat gitu, Pak. Hmm. Nah, kebetulan saya sama ibu saya ini juga ngajarin anak-anak umur segitu, Pak. Jadi kurang lebih tahu permasalahannya itu di mana. Nah, itu kalau kayak gitu perlu ke sekolah SD juga lagi nggak, Pak? Oh, Pak Rika ini ya, penjumlahan bilangan bulat ya? Iya, Pak. Saya jadi kerja sama Bu Pipit, Pak. Oke, nah, sama siapa aja Pak Rika? Sama Denisa, Pak. Oke, nanti kalau yang Pak Rika khusus, kelompok yang ini, konsul ke Bu Pipit, gimana teknisnya? Ya, misalkan ke guru SD, saya sih punya kenalan guru SD kalau emang mau. Pak Rika rumah di mana? Di jantung, Pak. Jantung. Kalau Denisa, sama Denisa kan? Iya, Pak. Di mana Denisa? Dekat Pondok Gede, Pak. Oke, kalau mau dekat kampus ada kenalan, saya bisa kontak. Nanti bisa dihubungkan ke guru kelas yang ngajar kelas itu gitu ya. Nah, nanti ngobrol pipit karena ini kan apa namanya? Kami perlu buat nyusun laporan dan artikel gitu. Gimana baiknya Bu gitu. Kalau emang perlu observasi langsung observasi, ya kalau Bu Pipit bilang nggak usah dipakai data yang Ibu aja, ya udah pakai data Ibu Pipit aja gitu ya. Karena main goalnya beda kalau yang ini, kalau Pak Liha sama Denisa. Karena Bu Pipit memang mau riset lebih lanjut ya. Oke, ada lagi yang lain? Masih, Pak. Ya, Bapak silakan saya, yang lain untuk tahap ini. Silakan, saya mau nanya Pak, silakan. Fani. Eh, kan kelompok saya dapat materi peluang ya Pak. Nah, peluang itu tuh ada di kelas 12, ada di kelas 8, ada di kelas 10 Pak. Jadi Nah, kita ke SMP atau ke SMA Pak? SMP aja. Ke SMP. Hmm. Masih Pak. Ya, jadi lebih mudah ya, bukan lebih mudah sih. Nggak terlalu tinggi bahasanya. Ya, baru pengenalan kan ya. Nah, peluang itu SMP berarti dari itu ya, peluang harapan gitu ya materinya, bukan? Iya Pak, frekuensi harapan yang gitu-gitu. Berarti dari ini, yang dari peluang statistika. Ini yang sudah main itu belum, apa namanya? Kombinasi informasi belum ya? Setahu saya itu belum Pak, yang Belum kombinasi. ya? Oke, berarti nanti coba dicari aja spesifik peluang di SMP gitu ya, biar nanti lebih mengerucut saat nanti diskusi dengan gurunya, gitu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, ada lagi? Yang lain silakan. Tidak lagi kita lanjutkan ya. Jadi materi untuk tahap define ini kalian punya waktu 2 pekan. Ya, dari selesai ini sampai selesai depan kalian bekerja, selesai depan kan nggak tatap muka ya.
jadwalnya gitu ya. Saat depan masih terus bekerja, jadi ini saya stop dulu. Saya tampilkan yang lain. Nah ini kelihatan jelas? Baik, Jelas. tanggal 20 hari ini, pekan depan, nggak ada pertemuan tatap muka. Ya, tes kelompok, ketemu lagi tanggal 5. Jadi dari tanggal 20 sampai ini, kalian punya waktu 14 hari untuk menjaga tahap define. Gitu ya. Jadi nanti di tanggal 5 sudah laporan. Laporan itu dapatnya apa, bagaimana hasilnya gitu ya. Tahniah seperti apa, Denisa, Anita, dan sebagainya ya. Itu udah laporan. Kami dapat temuan begini Pak, gini. Oke, lanjutkan ke tahap berikutnya, ke desain misalnya. Gitu ya. Jadi sengaja dibuat 2 minggu sekali, supaya nanti waktu kerjanya itu insya Allah cukup gitu ya. Saya dengan itu cukup ya. Jadi jangan sampai nanti ada alasan, Pak kami belum, ada waktu 14 hari, 10 hari kerja gitu ya. Bahkan kalau yang sekolah P1 ada 12 hari kerja gitu ya. Kan kepotong liburnya sedikit nih, karena kan ini belum masuk di akhir, ada libur macam-macam gitu ya. Jadi dicoba terus untuk bergerak. Kalau perlu diskus dengan kakak saya atau Bu Flavia, ya hubungi aja. Pak, kami mau konsultasi. Bu, kamu konsultasi? Ya bisa. Oke, selama dalam waktu 2 pekan ke depan itu, nah itu bekerja semua. Ya, jadi bekerja semua supaya nanti di tanggal 5 sudah ada laporan. Gitu ya. Nah, di setelah itu, dari semua tanggal 20 sampai tanggal 5 itu, boleh konsultasi? Boleh. Misalkan kelompoknya Denisa, tanggal 23 atau 24 ada masalah, ya bisa hubungi saya atau Bu Pipit, karena khusus ya Denisa sama Farika itu khusus, bisa ada Bu Pipit mendampingnya, atau Bu Flavia, komunikasi, ketemu, diskus bisa. Atau yang lainnya mau diskus dengan saya itu boleh. Jadi manfaatkan waktu yang ada untuk konsultasi, kalau ada kendala langsung. Jadi kita share solusi bersama, gitu ya. Jadi jangan nunggu mepet-mepet, Pak kami ada kendala begini, ternyata besoknya tanggal 5. Ya nggak bisa. Nggak bisa ngasih solusi yang baik kalau begitu ya. Gitu ya. Jadi kita define ada waktu 2 pekan untuk mengerjakan, kalian boleh konsul di antara waktu itu. Gitu ya. Bisa dipahami ya. Jadi kita misalkan buat surat di kampus waktu 3-4 hari. Ya kalian buat dari sekarang. Atau 2 hari lagi kalian mengajukan surat mengantar ke prodi. Nanti biar saat kalian perlukan untuk ke sekolah sudah ada. Gitu ya. Jadi jangan jadi alasan buat suratnya lama Pak. Ya nggak begitu. Karena lama karena kalian menguncap buru-buru gitu ya. Nggak ada yang lebih awal. Oke, bisa dipahami ya? Bapak saya mau tanya Pak, Silakan Anissa. buat presentasi yang tanggal 5 Maret itu bentuknya apa Pak? PPT atau kayak Wah, laporan menarik nih. di Word gitu Pak? Diulangi. Like ini. Ulangi Laporan Anissa. yang presentasi tanggal 5 Maret itu bentuknya PPT gitu atau kayak bikin laporan di Word gitu Pak? PPT. PPT aja dulu. Ya, PPT. Nanti kan saya udah share template laporan belum? Belum ya? Belum, Belum Pak. ya. Ya, nanti saya share cuma PPT dulu aja. Karena kan saya mau lihat hasilnya. Kalian masuk kategori front-end, apa yang terjadi? Latihan analisis sudah belum gitu ya. Konsep analisis seperti apa? Dari 5 ini, kalian breakdown isinya apa di yang sudah kalian lakukan. Gitu ya. PPT dulu aja nggak apa-apa. Karena nanti setelah ini masuk ke tahap desainnya yang akan menentukan kira-kira medianya ke arah apa gitu ya. Oke, cukup Anissa? Cukup Pak. Makasih Ya, Pak. baik. Ada lagi yang lain? Bisa kita lanjut? Bapak Oke, mau nanya, silakan. ini berarti isi laporannya itu mencakup yang isi define ini atau gimana, Pak? Laporan nanti ada tahapannya. Pokoknya ini yang progres
per 2 pekan itu PowerPoint saja dulu, itu laporan ada, tapi nanti ada isinya akan sama dengan ini. Nanti deh, sebentar. Saya cek dulu ya. Saya udah kasih ya, kenapa saya belum kasih? Oke, nanti aja laporannya ya. Nanti akan sama. Sorry. Nanti akan dibuat tahapannya akan sama seperti ini di laporan, tapi di bagian pengembangan medianya nanti yang sebagian dari defense-nya akan masuk latar belakang kenapa kalian mengembangkan media ini, gitu ya. Jadi sementara PowerPoint dulu ya untuk kita pertemuan ya. Baik, ada lagi untuk tahap define? Cukup, kita lanjut ya. Tahap berikutnya adalah desain ya. Jadi merancang perangkatnya, baru merancang perangkatnya, merancang websitenya. Kalian bentuk apa? Ya, tes atau kan gitu ya tesnya. Misalkan bentuk nanti kita menyiapkan pilihan ganda boleh. Kalian menyiapkan isian sing ya. Lalu kalian mau mencoba buat apa namanya? Yang benar salah gitu. Boleh juga gitu ya. Jadi dibuat konstruk tesnya, reference tesnya gitu ya. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Gitu ya. Lalu berikutnya adalah seleksi media. Tadi saya sampaikan, setelah kalian dapat hal apa yang paling sulit di seorang siswa saat belajar materi itu, kalian buat penekanan di penjelasan materi tersebut. Misalkan tadi SPLDV, ya siswa sulit memodelkan dari bentuk soal cerita ke dalam matematikanya, misalkan begitu. Ya, kalian coba buat video atau animasi yang bisa kira-kira memudahkan siswa untuk mengerti. Oh, memodelkan itu seperti ini langkahnya. Dari soal cerita itu diambil pemisalan seperti ini, misalkan. Yaitu yang harus kalian jadikan apa ya headline-nya atau point of view-nya dari media kalian. Oh, ini saya menjamin bisa mengatasi masalah modeling dari suatu soal cerita atau case, gitu ya. Jadi ini nggak media ini. Kalau medianya nggak ada, ya buat penyesuaian kebutuhan. Ya, jadi media selection. Jadi boleh nggak diambil tempat lain? Boleh, tapi dicantumkan sumbernya dari mana. Ya, biar nanti kita saling menghargai karya orang lain, gitu ya. Lalu, nah ini merancang berikutnya adalah format selection, merancang isi pembelajaran, strateginya, pendekatan, metode, sebagainya, gitu ya. Ini berarti akan menampilkan tahapan pembelajaran di website kalian. Dari mulai bertanya, misalkan, ya, lalu mengidentifikasi dan sebagainya, itu tahapannya. Silakan, ini dibebaskan. Karena berkaitan dengan pendekatan atau metode yang digunakan. Gitu ya. Misalkan nanti menggunakan relasi matematik, gitu ya. Lalu dialui dengan pertama kontekstual problem, gitu ya. Soal kontekstual. Kalian tayangkan, misalkan SPLDV, yang kebayang saya itu berarti misalkan ada siswa atau orang belanja ke material. Dibuat saja konteksnya gitu ya. Atau dia belanja ke rumah makan. Lalu dia belanja 2 rendang dan sebagainya. Ya, sudah itu diatur aja. Pokoknya kan konteks lalu dia menurunkan seperti apa deh, menggali dari konteks yang diberikan. Nah ini nanti jadinya tahap belajar sesuai dengan strategi atau metode yang digunakan pelan-pelan.
Kalau kemarin kan waktu animasi, ya sudah buat saja dulu. Pokoknya ada materi, contoh soal gitu kan ya. Latihan, sama kuis gitu kan ya. Nah, sekarang di bagian materinya, sudah menentukan metode pembelajaran tertentu. Jadi tahapan belajar sudah metode yang kalian gunakan, yang kalian ambil. Metode apa aja? Macam-macam, silahkan browsing sendiri. Yang kira-kira tepat untuk menggunakan metode itu. Ya, jadi nggak harus satu metode bebas. Sama boleh nggak Pak antara kelompok Adita dengan Anita? Boleh. Selama menuangkannya benar dengan nggak ada masalah. Gitu ya. Jadi nggak ada masalah. Mau sama juga nggak boleh. Beda pun nggak akan lebih baik. Jadi nanti setiap kelompok punya ciri khas sendiri. Oh ini pakai metode ini, gitu ya. Berbeda dengan metode dengan kelompok lain boleh juga. Gitu ya. Yang terakhir adalah desain awalnya. Luaran dari seperti apa desain awal? Luaran dari ini adalah yang terakhir. Bentuknya dalam bentuk storyboard, storyline, storyboard nanti. Nah, yang buat kali ini harus clear tuh. Halaman pertama tampilannya seperti apa, isinya bagaimana, ada gambar kah atau apa gitu ya. Halaman kedua seperti apa karena dia modelnya per halaman kalau website. Ya, ini baru mendesain. Saat kalian mendesain, sudah ngebayangin mau seperti apa tampilannya. Makanya hari ini saya taruh pengenalan lektorannya di awal. Nanti biar kebayang mau buatnya seperti apa. Gitu ya. Nah, ini ngedesain. Ini versi idealnya suatu produk. Tuangkan apa yang jadi angan-angan kalian dalam produk ini. Jangan batasi, aneh susah nih, jangan dipakai susah. Ini kayaknya perlu lama, jangan. Pokoknya tuangkan dulu, baru cari solusinya, gimana caranya mendekati desain nanti saat develop. Gitu ya. Kenapa kalian? Karena kalian punya waktu 2 pekan untuk membuat desain ini. Gitu, oke? Jadi luarannya bentuknya storyline dan storyboard. Ya, kalau keberatan 2, storyboard aja lah. Kalau gitu cukup 1, nggak apa-apa. Yang penting nanti kelihatan alur dari desainnya seperti apa nanti. Gitu. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Terhadap desain? Apa saya mau tanya? Silakan, Adita. Berarti pas ke siswanya itu kan analisis kebutuhan gitu ya, Pak. Nah, pas analisis kebutuhannya itu kita sekalian nyantumin kayak siswanya ini lebih cocok apa ya belajarnya misalnya pakai video atau misalnya lebih suka yang medianya itu berwarna-warni gitu. Jadi biar apa namanya nyambung ke yang desain ini tadi ya, Pak. Iya, betul. Betul. Jadi Kenapa nggak cuma betul? tentang materinya aja kan, Pak? Iya, betul. Kenapa betul? Karena kan nanti saat kalian melakukan tadi define tadi, analisis kebutuhan tadi, kan ada karakteristik pembelajar. Nah, di situ kan ada gaya belajar. Ada yang nggak jadi visual, audio visual gitu kan ya. Nah, makanya kalian tuangkan sesuai dengan itu. Ternyata ini banyak audio visual, ya kalian tambahkan video dalam situ. Gitu. Oh, banyakkan visual, tambahkan gambar saya cukup gitu kan. Atau audio, gimana caranya, pokoknya sesuai dengan itu. Ditambahkan sebagai nilai lebih dari media yang kalian kembangkan. Kira-kira begitu. Oke? Cukup? Pak, ya cukup. Makasih, Pak. Ya. Ada lagi? Nah, kalau tadi medianya nggak ada, Pak, ya buat. Gitu ya. Nah, misalkan untuk anak SD, tadi seperti Farika, wah ini Pak, nggak cocok Pak kalau kasih video yang berat-berat, ya bikin sendiri pakai animasi gitu ya. Ya bikin aja seolah-olah memang kalian, oh ini produksi sendiri semuanya. Jadi apa yang mau kalian dituangkan sehingga mencapai apa yang sudah ditetapkan gitu. Ya sama, ini waktunya 2 pekan juga, jadi memang diberikan waktu 2 pekan supaya lebih leluasa bergeraknya. Harapannya akan lancar nih, sudah punya timeline-nya per 2 pekan gitu ya. Nah, khusus untuk yang ini, kan dia kenanya nah, itu berarti, nah ini, di jadwal itu kan berarti dari mulai 12 Maret, ya ketemu 26 Maret. Ini kan masih puasa kan ya? Betul ya?
ya. Nah, ini kan tahap desain pas banget kan, ini nggak ada observasi keluar gitu kan ya. Betul kan? Kan tahap observasi kan di depan nih, sama tanggal 5 Maret belum puasa. Masih aman tuh keluar. Kalau yang desain kan udah puasa, ya udah aman juga, wong kita nggak keluar observasi ya. Jadi sudah tepat kan di jadwalnya kira-kira gitu ya. Nah, yang mudah-mudahan lebih efektif kerjanya karena memang 6 Maret, sorry, ketemu lagi, spesinya mana? Oh ini. Oh ini langsung tanggal 19 5 Maret sampai tanggal 19 ketemu lagi di sini. Ya. Jadi begitu tahap define presentasi ya, langsung lanjut minggu depannya masuk tahap design ya, langsung lanjut. Jadi apa namanya, sudah langsung berdiri langsung nyambung gitu ya. Jadi ini kan ketemu pas lebarannya itu di sini nih. Ya, tanggal 2 ke 18 kan. Jadi agak lama di develop sebenarnya. Develop agak lama sampai ke tanggal 23. Jadi hampir 1 bulan. Hampir 1 bulan bahkan lebih. 1 bulan lebih. Karena kan terakhir discuss itu nih, develop tanggal 2 April. Ya, develop produknya. Ya, develop produknya. Setelah itu berikutnya tanggal 18 April itu materi Flavia untuk pengembangan instrumen. Ini kan pengembangan instrumen bisa sambil mengerjakan software yang belum selesainya kan, aplikasinya belum selesai kan. Nah, terus ini kerja mandiri, nggak berteman. Tanggal 30 presentasi produknya dan instrumennya. Jadi itu kalian punya waktu develop cukup lama. Dari mulai ini presentasi dari tanggal 19 lebih sampai tanggal 30. Sebulan lah kira-kira develop itu, ya. Dengan luarnya 2 produk, draft 1 dan instrumen. Gitu ya. Jadi memang dirancang yang lama adalah developnya, gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi tahap untuk desainnya itu dari tanggal 6 Maret sampai tanggal 19. Itu setelah itu masuk tahap develop gitu. Oke, cukup panjang, harusnya waktunya aman gitu ya untuk menyelesaikan tagihannya. Untuk tahap desain sampai sini ada pertanyaan? Cukup, bisa lanjut? Oke, jadi ini nanti desain itu yang ditampilkan adalah desain halaman 1, setelah dibuat seperti apa sebagainya. Jadi sudah kebayang gambaran-gambaran kalau kalian bisa biar pakai Canva kan ya. Halaman 1 kalian mau begini Pak, kedua gini, nanti bisa diatur gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang berikutnya develop. Develop ini berarti menuangkan apa yang ada ide desain ke dalam perangkat yang digunakan gitu ya. Nanti luarannya adalah hasil bentuk akhir perangkat pembelajaran yang sudah direvisi. Ini ada ahli materi atau media, ahli materi atau bahasa, dan ahli media. Ya, ada penilaian ahli, expert, apresial, ya, dan developing test, coba. Jadi ini harapannya sudah melakukan uji coba. Uji coba apa? Uji coba kelayakan validasi melalui ahli, materi atau bahasa, dan media, ada 2. Ya, setelah itu direvisi sesuai dengan pendapat ahli, lalu diuji cobakan ke guru dan siswa kelas kecil, 10 orang misalkan. Untuk yang siswanya, guru 1 lah boleh. Dapat materi perbaikan, diperbaiki, uji coba kelas besar kalau dimungkinkan untuk 30 orang siswa, 2 orang guru. Ya, dapat lagi, perbaiki, itu siap untuk disebarluaskan. Jadi
ada 3 kali revisi. Revisi pertama itu dari ahli, revisi kedua dari kelas kecil, kelompok kecil, revisi dari kelas besar, 30 orang. Setelah itu produk setelah 3 kali revisi merupakan produk akhir yang siap akan untuk diseminasi. Oke, kebayang tahapan yang develop ini? Ya, oke, kita lanjut. Berikutnya diseminasi. Nah, ini sebenarnya yang ini, diseminasi. Banyak tahapan yang harus dilakukan sebetulnya. Tapi setidaknya, perhatikan hal berikut dalam diseminasi. Jadi, saat kalian mau diseminasi, perhatikan calon penggunanya. Jangan sampai materi SPLDV yang Adita kerjakan, itu untuk siswa SMP kelas 7 atau 8, Dit? 8 sih Pak harusnya. Kelas 8. Adita buat kelas 8 nih, tapi kalian diseminasi ke anak kelas 7, ya kan nggak nyambung. Jadi analisis penggunanya, jangan sampai salah ngasih ke calon penggunanya, gitu ya. Lalu tentukan juga strategi atau tema penyebaran. Jangan sampai nanti kalian ngasihnya pas jam-jam libur sekolah. Ya nggak bisa, gitu ya. Jadi harus tepat waktunya. Ya, kapan waktu tepat? Misalkan strateginya gimana? Oh, masuk ke dalam waktu-waktu kelas meeting atau ngobrol ke gurunya saat materi diberikan pas banget misalkan. Waktunya tepat pada jam sekolah dan sebagainya. Dan terakhir, salah satu metode lain yang bisa memudahkan untuk penyebaran adalah dengan ini yang mungkin tambahkan terakhir itu. Ada di jurnal pendidikan, majalah, konferensi, bahkan kalau dimungkinkan media massa mungkin. Itu salah satu langkah untuk penyebarluasan. Jadi ujung dari semua tahapan yang kalian kerjakan melalui 4D ini adalah disseminate. Ya, bagaimana packaging sebagainya itu di sini ujungnya. Jadi kalau kalian mengembangkan produk kita tapi kalian nggak kemas, kalian nggak sebarluaskan, ya sayang, nggak ada manfaatnya gitu ya, kurang manfaatnya. Ya, jadi pastikan ini 4 langkah ini. Nah, kalau yang kriteria keefektifan itu merupakan langsung dari buku sumbernya, buku sumber dari yang menciptakan model 4D. Ada clarity, validity, dan sebagainya, sampai ke practicality gitu ya. Jadi ini efektivitasnya, tapi kita nggak sampai menguji efektivitasnya, cukup sampai diseminasi dalam bentuk artikel di jurnal pendidikan, gitu ya. Kalau nanti misalkan kita kembangkan, misalkan tadi Denisa dan Farika kerjasama dengan satu guru SD, udah ngobrol segala macam, setelah itu coba terapkan boleh. Ya, itu sebagai langkah diseminasi untuk mencari keefektifan kalian, tidak sampai efektivitas karena cukup sampai produk layak digunakan. Oke, sampai sini untuk tahap diseminasi dan develop. Ada pertanyaan? Cukup jelas apa yang harus dilakukan? Oke, kalau jelas, ini yang akan kalian lakukan, ya, tahapan-tahapannya untuk keluarannya. Dalam 2 pekan ke depan, silakan lakukan tahap define. Ya. Setelah itu langsung 2 pekan ke depan lagi, desain dengan luaran berupa storyboard lengkap ditayangkan. Lalu berikutnya langsung develop, ini hampir 1 bulan, produk, dikembangkan, instrumen, dan uji kelayakan semuanya, sampai ke revisi. Ya. Untuk yang tahap define-nya, disseminate-nya, papan produk, laporan artikel, dan pesan HKI. Jadi ini yang akan kita capai dari mata kuliah ini. Gitu ya. Oke. Sampai sini, ada pertanyaan? Wah, Salwan tuh garuk-garuk, salah pusing guys Salwan ya. Tagihannya banyak, Pak. Silakan mereka. Berarti nanti kita keluarannya itu aplikasi ya, Pak? Semuanya, sepaket. Aplikasi berbasis website, lalu ada artikel tentang untuk publikasinya, lalu ada laporannya, dan ada satu lagi apa tadi? HKI-nya.
Oke, jelas? Kan kalau pas Anikom itu kan kita ada gambaran buat desainnya itu kan ukurannya kira-kira se-HP gitu kan Pak. Kalau Hmm. ini gimana Pak tentang Nah, desainnya? oke, menarik ya. Saya udah share satu, ini karena memang belum itu ya, belum install aplikasinya. Saya udah share di Aisyah. Silakan Aisyah nanti share ke teman-teman ya. Ini saya tayangkan. Ini modul orang juga, saya belum buat modulnya soalnya. Saya rasa cukup dengan modul ini kok. Bentar ya, tunggu terbuka dulu nih. Ya, oke. Buka. Ini kaitannya dengan yang akan kita gunakan softwarenya. Terima kasih Farika sudah memantik pertanyaan duluan. Baik, ini yang buat dari UNY ya. Saya hanya menggunakan dan cukup untuk kalian sebagai model awal. Ya, kita langsung saja di ini apa nih? Ini tahapan medianya, nggak usah lewat saja. Struktur menu ini, nah ini luaran dari desain nanti seperti ini kira-kira. Ada storyline, ada storyboard. Kalau kalian agak sulit, storyline berat Pak, ya udah biar storyboard aja. Gitu ya. Ini gambaran di awal sebelah kiri, kalian boleh pakai kanvas segala macam lah ya. Nanti sebelah kanannya uraiannya, gitu ya. Per halaman. Pengumpulan data seperti tadi kan, data yang dibutuhkan, gambar segala macam, solusinya, publikasi dalam bentuk HTML, Excel, dan yang lainnya. Nah ini, ya, ini sebentar. Nanti akan begini tampilannya, bentuknya. Jadi area kerja gini, ada menu bar seperti di Office Word ya, ada home, design dan sebagainya, ada ini title-nya, toolbar-nya, nih sama seperti kayak di Word kok, Office lebih mudah yang ini. Jadi jangan bayangkan ngoding, nah ini nggak ada ngoding ya. Nah, jadi Salwa nggak usah klik lagi Salwa, udah nggak ada ngoding, tenang aja Salwa, sudah aman ya. Masuk garuk lagi ya. Ada halaman page-nya, per halaman. Tenang Triani, jangan sulit, jangan gambarkan wajah sulitmu, tenang aja. Ya, ini ada menu bar penjelasannya, nanti silakan dibaca, toolbar-nya, page-nya, dan sebagainya. Ya, kita main chapter, lalu ada page dan komponen lainnya, gitu ya. Bagaimana membuat project baru? Di sini ada, nah ini my template. Kalau pakai template yang ada, kalau misal new juga nggak ada masalah. Ini ada template-nya, cuman kalau saran saya sih bikin baru aja sendiri, nggak usah pakai template yang ada, gitu ya. Ditekankan nanti seperti apa tampilannya. Ya, ini save project dulu, fix page size, ya. Ini kalau nggak salah nanti ada, nah ini ada ukurannya. Nanti di dalam lektorannya ada ukurannya, Fariha. Mau bentuk ukurannya sesuai handphone, tablet, desktop, gitu ya. Ada 3 kalau saya nggak salah ingat. Nanti kalian pilih yang desktop yang bentuknya seperti monitor. Nah itu untuk tampilan website untuk yang satu full screen, gitu ya. Jadi jangan pilih yang bentuknya handphone kecil atau tablet ya. Jadi pilih yang bentuknya besar desktop. Saya belum kemarin saya install saat kendala, saya belum tampilkan apa yang ada di laptop saya nanti. Ya, ini chapternya ada berapa chapter? Kalian mau silakan dibuat. Jadi ini chapter, ada page 1, page chapter 1, bisa pendahuluan ada berapa halaman dan sebagainya. Ini bisa diatur sesuai dengan desainnya. Makanya perlu tekankan desain di sini. Kalau desainnya nggak mantap nanti akan sulit. Ya, misalkan chapter 1 kompetensi, nanti di bawahnya ada apa gitu. Nah ini chapter dianggap sebagai menu misalkan. Gitu ya. Oke, lalu nah nih. Nah ini
chapter bisa diganti namanya gitu ya. Lalu bisa dibuat page-nya satu chapter beberapa page boleh. Background-nya bisa diganti, ngisi suara juga bisa, ya. Objek juga bisa dalam bentuk apa namanya nih, section, chapter, section, subbab, page, halaman dari setiap bab dan sebagainya. Ini bisa Nah, yang ingin saya tunjukkan berikutnya adalah yang ini. Ini gambarannya. Yang berikutnya ada page, ini yang paling besar title, ya. Jadi kalau kalian bayangkan sebuah buku, kalian buat atur di sini, gitu ya, dibuat stratanya. Nah, ini masukkan gambar bisa, teks, audio, animasi, video. Tadi makanya kalau tadi tersampaikan, kita bisa masukkan video, bisa, menyesuaikan dengan gaya belajar siswa. Ini bisa, ya. Ini previewnya nanti kelihatan, animasi bisa. Nah, ini animasi dalam bentuk apa? Bisa yang GIF, kalau nggak salah SWF juga bisa kalau nggak salah. Nah, ini ada di nih, GIF, SWF, lalu apa lagi tuh? SPL, ya. Jadi kalau kalian buat pakai animate ada SWF, bisa dimasukkan di sini. Gitu ya. Terus ini diatur animasi properties biasa, memperbesar, mengecil sebagainya, ukuran ya. Button kalau membuat button yang lain ya. Yang saya mau tunjukkan tuh ini. Nah ya. Ini gambar biasa kalau gambar. Video juga biasa, tinggal masukkan videonya. Audio juga sama. Ini nih mana ya? Nah ini yang berbeda. Kalau kalian yang nyimak kemarin agak pusing ngatur untuk pengacakan soal, betul ya? Pengacakan jawaban tuh susah gitu ya. Lebih mudah ngacak soal dibanding jawaban, betul ya? Kemarin kan ya? Kalau yang ini nggak perlu mikir, tinggal klik-klik aja. Jadi dia menyiapkan 8 macam tipe kuis atau soal. True false, multiple choice, short answer, essay, fill in the blank, matching, dan drag and drop, dan hotspot. Jadi kalau tadi misalnya Farika, saya anak SD Pak, cocoknya apa? Silakan. Drag and drop boleh, mencocokkan boleh, gitu ya. Tidak harus essay misalnya, boleh juga, bebas. Ya. Nah ini ada keterangannya, tinggal diatur nanti bagaimana menggunakan. Nah ini macam-macamnya. Jelas ya? Kelihatan ya? True or false, multiple choice, dan sebagainya. Tinggal nanti di add misalnya. Tuh, pertanyaannya apa? Choice-nya, ya. Lalu ada correct, lalu ada random choice di sini. Ya, bisa disesuaikan nanti. Ya, jadi di sini untuk merandom jawabannya. Gitu ya. Bisa nambahin gambar juga di pertanyaan dan nulis pertanyaan. Jadi sudah lengkap fiturnya. Dan ini satu lagi tidak ngoding, cuma tarik-tarik, pilih-pilih aja. Klik-klik aja. Nih, kira-kira tampilan begini. Gitu. Ya, ini juga bisa diatur untuk grade-nya. Grade-nya berapa? Nilai minimal untuk kuisnya atau tes evaluasinya. Gitu, ya. Nah, ini dia pas apa tidak atau fail gitu ya. Diatur nanti. Nah, ini terakhir dalam bentuk keluarannya. Publish-nya dalam format Excel, HTML, CD, Scrum, dan IECC yang online. Saya biasanya pakai yang HTML. Nanti luaran ini akan masuk ke halaman website dari workshop matematik. Jadi, halaman dari website lab workshop, lab matematik. Jadi semua akan ditaruh di server WNJ, tapi sebelum masuk server WNJ akan taruh di hosting saya dulu, ya, untuk mau ngetes bisa apa nggak dijalankan. Ya, nanti dicek, kalau sudah berhasil, bisa digunakan.
Nih, terus tempel. Ya, oke. Ini teknis saya. Ya, jadi nanti silakan kalau mau download boleh, sudah saya kasih linknya. Ada tahapan installnya dan ada passwordnya untuk membuka yang di-download dari link yang saya berikan, gitu ya. Jadi setelah itu coba-coba eksplorasi dari modul yang tadi, itu tidak cukup menurut saya sih untuk kalian ekspor dan coba membayangkan membuat gambaran desain dan sebagainya, gitu ya. Oke, sampai sini dapat tanya? Oh, udah geleng-geleng Adita, udah siap kayaknya Adita. Tania udah siap, Tania deh, wajahnya Tania udah siap tuh. Yang belum siap Triani kayaknya tuh, masih bertepang dagu dia tuh. Bapak mau nanya, Silakan Septi. berarti tuh kalau untuk yang latihan itu ditaruhnya dia juga di khusus di akhir atau misalkan habis materi terus kita tiba-tiba latihan 2 soal gitu bisa nggak sih? Boleh, bebas. Bebas. Jadi itu tergantung dari metode pelajaran yang kalian gunakan. Ya, kan kalau kemarin sudah saya atur, pokoknya ada materi, contoh soal, latihan, sama kuis atau evaluasi gitu kan ya. Nah, evaluasi kan pasti ada di akhir. Evaluasi bab gitu atau materi itu pasti ada sendiri. Nah, dalam mata materi kalian mau ngasih pertanyaan atau seperti LKPD misalkan ada pertanyaan, lalu ada penjelasan dan sebagainya, boleh juga bebas. Tergantung dari metode pembelajaran digunakan dalam website ini. Baik, Pak. Oke, ada lagi? Dari wajah-wajah Indonesia sudah oke kayaknya. Ya, Inaya sudah paham kayaknya. Anissa juga oke, Madia apalagi. Fatima udah aman-aman aja kelihatannya ya. Nadia Rizky tampak pasrah wajahnya ya. Bapak mau tanya, Iya, silakan. ini nanti dituntun nggak Pak cara Emang, pakai lektornya Pak? emang mau nyebrang dituntun. Mau ngapain? Bisa. Iyalah, nanti Oh, ada materinya. Nanti oh, ada kok bisa ya. Ini kan hal baru ya, seperti kemarin di anime. Cuman kayaknya lebih mudah ini. Kalau anime benar-benar, kan kalau anime benar-benar kalian ngeblank ya. Benar-benar itu hal baru kan. Kalau ini hal baru, tapi karena biasa menggunakan Word, jadinya nggak terlalu sulit. Tinggal pakai mouse, klik-klik, tarik-tarik aja. Jadi, insya Allah nggak sepusing Animate, karena memang dirancang memang lebih user-friendly gitu ya. Nah, ini sekali lagi, selama masa pengerjaan ini, kan kena dibagi kelompok kan ya, kerja tim. Nanti saran saya, di tiap tahapan tuh sudah mulai belajar untuk menggunakan lektoranya. Minimal 1 orang. Misalkan timnya Nadia, berapa orang timnya Nadia? 2. Nadia sama siapa? Sama Natsma. Nah, berarti misalkan Nadia yang misalkan belajar lektoranya, saya yang lainnya, misalkan itu ya. Jadi, tapi ada satu yang memang sudah bisa. Jadi sambil berjalan nanti bisa dari mulai define itu udah mulai merancang, siap ketahuan. Gitu ya. Jadi itu bisa dilakukan, tidak harus nunggu nanti pertemuan ke-8, tapi biasanya udah mulai belajar. Nah, kalau mau misalkan, Pak, kami perlu tambahan untuk ketemu, untuk belajar lektora, boleh selama masa konsultasi itu, nggak harus nunggu pertemuan sekian, free-free aja gitu ya. Misalkan, ya harusnya nggak ada pertemuan, Pak, karena masa tahap define, minggu depan misalkan nggak ada pertemuan. Sekalian, Pak, kami mau ketemu, boleh, kita Zoom aja nggak apa-apa. Gitu ya, fleksibel aja sifatnya. Jadi nggak harus 2 minggu ketemu, benar 2 minggu ketemu, nanya, enggak. Sepanjang waktu itu masa pengerjaan tugas mandiri, kalau yang mau konsultasi, kontak saya aja, gitu ya. Nggak ada masalah saya mah. Misalkan kita arrange waktu, kan nanti kuliahnya di Selasa jam 10, kan pasti jam 10 Selasa saya kosong tuh, udah pasti buat kelas ini kan. Nah, minggu depan kita mau ketemuan Pak, boleh. Mau luring nggak boleh kalau saya mau bisa, gitu ya. Menyesuaikan aja saya emang nggak gitu. Jadi jangan terpaku jadwalnya 2 pekan sekali enggak. Gitu ya. Oke, ada lagi? Nah, kenapa saya buat seperti itu? Karena ya sekali lagi pengalaman pribadi saya atau yang lainnya mungkin kalau kalian nggak berprogres tiap pekan atau tidak ngerasa butuh untuk konsultasi, nanti saat kalian mengerjakan skripsi akan kendala. Ini lagi diajarin
Cara istiqomah kalau ngerjain project. Biar nggak SKS, nggak sistem kebut semalam. Gitu ya. Jadi per 2 minggu, per seminggu ketemu itu biar nanti istiqomah, oh harus lapor nih tiap seminggu, 2 minggu ke pembimbing. Ya, biar nanti kalian juga terbiasa kan, kalau terbiasa nanti udah enak tuh jalannya. Yang kaget kalau nggak biasa gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Kori sudah on cam, berarti Kori mau nanya biasanya kalau on cam nih. Oh enggak. Fariha udah mulai pusing nampaknya mau ngapain, sampai gigit-gigit bibirnya dia. Ya, Anita sudah mulai geleng-geleng nampaknya. Ya, ada lagi? Najma untuk sepaku, Najma diam 1000 bahasa Najma. Oke, sudah jelas penjelasannya? Ya, kalau Siti Fadila manggut-manggut berarti udah jelas ya. Patokannya Siti hari ini. Ya. Nah, kalau Mita udah on cam berarti udah oke, nggak ada masalah ya berarti ya. Ya, jadi tagihannya cukup banyak. Tetap konsisten dalam mengerjakannya dan lebih apa ya? Lebih banyak inisiatif biar nanti kalian bisa berkembangnya cepat gitu ya. Oke, silakan pelajari modulnya dan unduh link yang saya berikan oleh di Aisyah ya. Ada tahapan installnya juga, coba pelajari dan kenapa Wak? Pusing ya Wak? Pusing banget kayak soal Wak, tenang Wak. Hidup itu yang berat Wak. Jangan mikirin cowok Wak. Orang cowok begitu Wak. Makanya saya nggak suka cowok. Ya. Kori kaget Kori kayaknya kuliah ini Kori ya. Kalau saya sama Salwa sama yang lainnya yang kelas yang Mahdis sudah biasa. Kori kaget kayak Kori ini benernya. Makanya ikut kelas yang ini, kelas mini. Jadi itu bercandanya enak ya. Ya, ini mau tenggelam nih di kampus beneran. Tadi mati sebentar. Baik, cukup kalau nggak ada pertanyaan lagi. Aisyah, clear? Soal geleng-geleng aja sih, Wak. Untuk formatnya nanti Bapak share ya? Format apanya? Apa ya, PPT-nya? PPT-nya bebas. Progress step itu bebas kalau formatnya. Yang saya akan share format laporan. Saya lagi buat dulu menyesuaikan dengan kebutuhan. Nah, ngobrol dengan Bu Bipit sama Bu Flavia. Mau apa isi laporannya. Jadi nanti kalian bisa menuangkan dengan tepat gitu ya. Oke, silakan on cam. Oh, Bernardin. Silakan on cam dulu kalau mau tidak bertanya lagi. Triani, mana wajahmu? Abdullah, Septi. Ya, saya nyengirnya dong. Bapak nanti Bernardin. minta yang Excel timeline itu ya, Pak? Dih, emang belum dikasih sama Aisyah? Parah banget Aisyah nih. Bapak belum ngasih. Ih, parah, belum Bapak yang saya kasih parah ya? berarti, Pak. Nanti saya kasih. Saya ingat saya udah saya share ya. Jangan-jangan ke Aisyah yang lain ya. Nanti saya kasih ya. Nanti Aisyah di WA saya yang ingetin ya. Ya, maklum ya. Nah, udah ketemu lagi mukanya. Nah, gitu dong. Ya. Bernardin, kelompok saya Bernardin. Kelompok masih apa kelompoknya? Kenapa, Pak? Kelompoknya masih apa? Sama Salwa sama Ina ya, Pak. Aduh, masalah lagi. Pantas saya pusing-pusing Salwa. Dengan bayangin, waduh beratnya berat beban hidup nih kayaknya Salwa sama Inayah nih. Oke, gitu ya. Nanti Aisyah tolong japri saya, ingetin apa yang kurang nanti biar saya kirim filenya. Kalau laporan nanti saya coba rancang template-nya biar beda dengan yang lain. Ya. Terus selama 2 pekan ke depan itu waktu kalian untuk define
Nanti silakan kerjakan bersama berkelompok. Kalau ada kendala silakan kontak saya atau Bu Flavia, khusus untuk timnya Riha dan Denisa ya. Bisa juga kontak Bu Puspitasari ya, Bu Pipit ya. Karena ini untuk penelitian tahun 2024 ya. Targetnya insya Allah dalam 6 bulan ke depan sudah berhasil dapatkan produk dan sudah submit, bahkan kalau dimungkinkan ya, mungkin ya. Ya, terus untuk kuliah ini selama masa pelajaran tugas diperbolehkan komunikasi atau konsultasi dan buat janji ketemu, gitu ya. Tidak harus di tahap 2 pekan sekali untuk ketemu, gitu ya. Untuk selanjutnya silakan install aplikasi. Kalau ada kendala bisa ngubungin saya atau laboran mungkin nanti dibantu instalasi. Oke, cukup? Ada pertanyaan sampai sini? Cukup ya? Ya, Aisyah udah geleng-geleng, berarti udah oke. Ya, selanjutnya kerja mandiri, silakan dari sisi berkelompok buat target-target yang sudah, nih biar saya nggak ditagih, nggak dibilang parah banget sama Anita nih. Mana Aisyah ya? Aisyah. Nih. Tuh, guys, saya kirim ya, Excelnya ya. Nanti diisi yang kelompok-kelompoknya, biar nanti saya bisa dapat data siapa mengerjakan apa, gitu ya. Ditambahkan satu kolom materinya aja, di setelah keterangan dan materinya apa, gitu ya. Dan nanti saya bisa, tahu Anita mengerjakan apa, materi sebagainya. Kori sama siapa kalau di kelompoknya? Sama Septi sama Triani, Pak. Rezekimu Kori. Kok sama Septi sama Triani, nggak salah pilih itu. Udah deh, selamat berjuang ya Kori ya. Itu Triani tuh, Triani gaya-gaya PKK dia, tenang aja. Ya udah, oke, gitu ya. Kerja mandiri, nanti laporan ke saya untuk progresnya, pelan-pelan gitu ya. Sekian untuk hari ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak. Oke, Bapak. Terima kasih, Pak. Yuk.